Berarti layak menjadi Gubernur Bali di 2024. Layak jadi presiden malah. Sungguh luar biasa fenomenal tokoh muda Bali Agung Manik Danendra AMD yang juga founder AMD Center ini. Dalam momen heroik dan istimewa pada Rabu 20 September 2023, bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Badung yang diperingati pada tanggal 20 September tiap tahunnya, Agung Manik Danendra AMD menggemakan nilai-nilai kebangsaan dengan menghibahkan genta berlapis emas kepada Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan atau Rumah Kakek Pasraman Satyam Eva Jayati yang berlokasi di kawasan Kelurahan Penatih, Kota Denpasar yang menjadi wadah berhimpunnya generasi muda Nusantara. Dalam kunjungan istimewa ini, kedatangan Agung Manik Danendra AMD bersama tokoh serta penglingsir Puri Agung Tegal Denpasar Pemucutan disambut hangat Ketua Yayasan Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan atau Rumah Kakek I Ketut Udi Prayudi. Sebelumnya, Agung Manik Danendra AMD berangkat dari kantor AMD Center di Jalan Tantular nomor 1 Renon Denpasar. Yang luar biasa, dari Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan ini, bahkan Agung Manik Danendra AMD didaulat dan dimandatkan rakyat untuk maju sebagai calon gubernur Bali menjadi Bali 1 pada Pilgub Bali 2024 untuk memimpin Bali ke depan sebagai pemimpin yang benar-benar nindihin Bali. Agung Manik Danendra AMD selama ini dikenal sebagai sosok yang humanis, namanya harum dan viral berkat berbagai aksi sosial kemanusiaan dengan tidak henti-hentinya berbagi dan beriatnya. Memiliki pengalaman organisasi, intelektual tinggi dan disegani kaum milenial sehingga sangat layak menjadi Bali 1 memimpin Bali. Dalam kunjungan istimewa Agung Manik Danendra AMD ini juga membawa pejati ke Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan ini untuk dihaturkan kepada para leluhur dan mendoakan para leluhur yang telah gugur berjuang membela tanah Bali yang keramat. Tokoh milenial Bali bernama lengkap Dr. Ana Agung Ngurah Manik Danendra SH MHMKN digadang-gadang sebagai calon gubernur Bali pada Pilgub Bali 2024 ini menggaungkan gema kebangsaan dengan menghibahkan berupa genta kebangsaan berlapis emas kepada Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan. Secara simbolis, Agung Manik Danendra AMD menggaungkan gema kebangsaan dengan membunyikan genta kebangsaan berlapis emas di Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan yang suara dan gaungnya seperti bergema di seluruh Bali bahkan Nusantara sebagai simbol spirit persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI. Agung Manik Danendra AMD mengatakan bahwa genta merupakan sarana yang digunakan oleh umat Hindu dalam suatu ritual keagamaan untuk hal ketuhanan. Dan filosofi di dalam genta tersebut terdapat konsep bayu, sabda, dan idep. Ini menyeimbangkan Niki ya bicara kita dengan suara genta. Sebagai bentuk melestarikan tradisi leluhur, Agung Manik Danendra AMD dan para tokoh yang hadir bersama Udi Prayudi dan para generasi muda dari berbagai daerah di Nusantara melempar koin ke kolam istimewa yang berisi 45 air dari 45 sumber mata air di Nusantara yang ada di depan Padma Candi Nusantara di Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan sebagai simbolis mewujudkan spirit gotong royong yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Di Padma Candi Nusantara ini juga berisi air suci atau tirta dari tirta 45 pura di seluruh Indonesia. Dari ujung timur, mulai dari tirta dari Pura Amertabuana di Jayapura, sampai di ujung barat tirta dari Pura Sriwijaya Palembang.
Kita dapat rezeki jangan Ki. Nanti kalau Niki penuh, koin Niki penuh, akan kita ambil untuk aksi kemanusiaan. Oh, Dukungan juga datang dari sahabat-sahabat AMD yang akan mensupport karpet merah dan kursi spons sebanyak 20 kursi untuk kegiatan-kegiatan di Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan. Agung Manik Danendra AMD yang viral dengan sebutan The Real Sultan Dermawan Bali ini juga menuliskan doa di batu prasasti di Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan ini disaksikan para tokoh yang hadir. Apa artinya atau makna di balik itu? Apa mungkin yang pesan ingin disampaikan bagi rakyat Bali, Nusantara, dan nasional? Suksema. Jadi genta itu adalah sarana yang dipakai oleh umat Hindu ya, dalam suatu ritual keagamaan untuk hal ketuhanan. Jadi dalam genta itu filosofinya adalah terdapat konsep Bayu Sabda Idep ya. Genta itu ada suara genta, ada mantra, ada pikiran yang mengeluarkan suara itu. Bayu Sabda Idep itu adalah harus disucikan dalam pikiran manusia, umat ya, di mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kami keluarga besar ya dengan AMD Centernya memberikan genta ini dengan makna menggaungkan ya agar nilai-nilai suci kebangsaan itu dapat dikumandangkan dari Rumah Kebangsaan ya. Dan kita ketahui kalau genta itu dibunyikan atau disuarakan pasti memakai tangan kiri ya, artinya dekat dengan jantung, artinya inilah kehidupan ya, jantung ya, kehidupan, jadi detak jantung. Nah itu kita ingin sekali dekat dengan nilai kebangsaan itu, karena nilai kebangsaan itu adalah jiwa ya, dimana tanpa kita mempunyai nilai kebangsaan tentunya kita tidak punya roh dalam berbangsa dan bernegara ya, seperti itu. Tuh Haji kan terkenal sebagai tokoh Bali yang dekat dengan milenial dan berkaitan dengan generasi Z. Kehadiran Tuh Haji di sini apa sebenarnya tujuannya? Oke, jadi yang pertama, kehadiran kami ini tentu ingin menjalin tali silaturahmi dengan pihak Rumah Kebangsaan yang sebelumnya juga sudah kami ketahui, dan kami sudah langsung ke sini melihat betapa idealisnya ya dibangunnya Rumah Kebangsaan ini dari 45 batu dan 45 tirta seluruh Nusantara ya. Kalau saya mengatakan ini sangat luar biasa. Jadi kami hadir ke sini yang pertama yaitu menjalin tali silaturahmi. Kami dari keluarga besar Kodi Agung Tegal Denpasar dan dari AMD Center, dan tentunya dengan kehadiran kami ini, kami sangat berharap sekali generasi muda, ya, generasi milenial, generasi Z ya, bisa seterusnya ya membangun negara ini, membangun bangsa ini, membangun daerah ini dengan nilai-nilai kebangsaan yang ada. Artinya dengan nama Rumah Kebangsaan, Rumah Kebinekaan Tunggal Ika, beragam ya suku, daerah yang tadi disebutkan tadi berada di dalam satu wadah Rumah Kebangsaan. Sangat luar biasa ya. Jadi saya datang ke sini dengan aura yang sangat bagus ya.
saya bilang bukan bagus ya, sangat bagus ya. Jadi tempat yang pasti akan menjadi tempat legendaris ini. Ya. Datang ke tempat ini tuh. Oke, sukses semua. Jadi hari Mangkin adalah tanggal 20 September. Kalau Dumun ya 117 tahun yang lalu, yaitu 20 September 1906. Berarti runtuhnya kerajaan Badung yang diikuti juga jatuhnya Bali di tangan penjajahan Belanda. Jadi sangat heroik. Tentunya Titiang ya belum lahir pada saat itu, tapi cerita dari leluhur mereka adalah sangat luar biasa, sangat heroik sekali ya, di mana itu perang habis-habisan ya, mempertahankan daerah, membela tanah air ya, supaya tidak tertindas oleh penjajahan. Jadi jiwa itu pada kesempatan ini agar bisa kita tanamkan kepada juga generasi berikutnya, bahwa jiwa patriotik itu tidak hanya pada ketika terjadi suatu penjajahan, tetapi jiwa patriotik itu juga adalah kita dalam pembangunan ya, pembangunan daerah, pembangunan bangsa dan negara. Sehingga Titiang sebagai yang senior ya, kita harus juga memberi suri toladan ya kepada generasi berikutnya dengan jiwa patriotik itu. Nah, itulah kenapa Titiang sekeluarga dengan doa bersama tadi pada tanggal yang bersejarah ini berkunjung ke rumah kebangsaan. Kalau dikaitkan dengan situasi kebangsaan saat ini ya, refleksi ukuran Badung itu seperti apa di mata AMD? Melihat suasana kebangsaan sekarang, kalau kita lihat memang ini perlu segera harus ditumbuhkan karena kita melihat dengan majunya perkembangan zaman sekarang, teknologi ya, gadget dan sebagainya. Nah, bukan tugas Titiang aja, tugas kita bersama. Kita dalam kesempatan ini harus kita berusaha ya, menumbuhkan jiwa kebangsaan, jiwa kebersamaan, jiwa gotong royong itu. Ya, refleksi ke depannya ya, Titiang sangat berharap sekali untuk bagaimana nantinya generasi berikutnya harus ditanamkan ya. Ini bagus sekali dari Saudara Yudi, ada rumah kebangsaan ini. Makanya kenapa ada Genta tadi, untuk menggaungkan ya rumah kebangsaan itu, sehingga di sini ada tempat seminar, ada perpustakaan, ada ya tempat untuk berkumpul. Ini ya sangat baik sekali. Nah, ini kita berharap sekali ke depannya ini terus ya dikembangkan ya, dilestarikan dan memang digaungkan terus, sehingga ya yang dikatakan juga sama Komisi Budi tidak hanya cukup di sini aja, tapi seterusnya. Refleksi ke depannya kita berharap sekali ya, supaya ini menjadi contoh ya, suri teladan untuk jiwa kebangsaan anak-anak muda ya, seperti itu. Jadi terkait ini kan menjelang pemilu serentak gitu, bagaimana menunjukkan kebangsaan sendiri, jiwa kebangsaan sendiri kan itu rentan juga diseret-seret ke politik gitu. Nggih, seperti itu. Tergantung dari kita nggih. Tergantung semua dari kita nggih. Jadi masyarakat, jadi kita semua itu bisa menilai di situ. Kalau yang ini baru menjelang pemilu, baru muncul, baru seperti itu ya, kan masyarakat yang menilai kan. Apakah itu dilakukan baru atau memang sudah sebelumnya. Kalau saya melihat ini rekan saya Yudi ini kan udah dari sejak mahasiswa aktivis ya, ketua senat ya, beliau juga tahu saya juga aktivis ya, jadi sama-sama. Jadi itu kalau sudah track record dari awal itu sudah diinikan ya, mungkin orang akan menilai bahwa yang mana memang itu hanya sekedar untuk mencari panggung dalam politik, yang mana sekedar memang untuk mewujudkan idealisme, itu berbeda ya kan. Karena seperti Saudara Yudi ini pasti itu mewujudkan idealisme ya kan, itu tidak akan bisa putus karena dari mahasiswa memang sudah menjadi aktivis ya. Bukan saya mengatakan saya juga begitu, tapi kan biarkan masyarakat menilai dalam hal seperti itu ya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan Rumah Kakek Iketut Udi Prayudi mengapresiasi kehadiran Agung Manik Danendra AMD ke tempat ini. Udi Prayudi menilai Agung Manik Danendra AMD memiliki komitmen, konsistensi, dan termasuk juga idealisme sangat besar untuk menjaga Bali dan Nusantara. Dikatakan Bali membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menjaga dan menguatkan taksu Bali serta benar-benar nintihin Bali. Udi Prayudi tanpa ragu-ragu menyebut sosok Agung Manik Danendra AMD menjadi pilihan pemimpin yang tepat bagi masyarakat untuk nindihin Bali. Menurut mantan komisioner KPU Bali itu, ketika di pusat muncul sosok Gibran Rakabuming Raka, maka di Bali muncul sosok Agung Manik Danendra AMD. Tidak hanya menjadi gubernur Bali pada Pilgub Bali 2024, Agung Manik Danendra AMD bahkan juga disebutkan pantas menjadi presiden. Di momen hari ini, beliau juga sepertinya mendapat harapan dari masyarakat Bali juga untuk bisa melakukan perubahan-perubahan untuk perbaikan pembenahan ke depannya. Kedatangan beliau di rumah kebangsaan hari ini seperti apa? Mungkin dari Tuan selaku tuan rumah. Terima kasih. Kami dan adik-adik dari rumah kebangsaan kan sangat berbangga ya berkenan tokoh muda Bali ya datang melihat secara langsung bagaimana keberadaan rumah kakek. Jadinya tidak banyak tokoh muda yang memiliki konsistensi. Kalau yang lihat kan konsistensi ya, tadi disebutkan dari zaman mahasiswa sampai sekarang semangat kebangsaan ini tetap terjaga. Ini sangat penting dimiliki oleh para pemimpin di Bali, semangat kebangsaan, semangat nasionalisme di tengah keberagaman yang ada, termasuk di nasional maupun di Bali. Kita harus mengapresiasi katakanlah gerak langkah daripada seorang AMD. Jadi kami sangat mengapresiasi dan ini menjadi spirit bagi adik-adik kami di sini bahwa bagaimana adik-adik kami bisa tetap mewarisi ya artinya hal-hal positif dari beliau, spirit kebangsaan, konsistensi, termasuk juga nasionalisme itu harus tetap terjaga. Apalagi niki kan di tengah Puputan Badung. Tentunya ini sebagai juga pengingat kepada kita untuk mengingat bagaimana sejarah bangsa, sejarah pahlawan kita harus tetap kita warisi. Nah, ini beliau mengingatkan kita semua untuk mewarisi semangat cinta kepada bangsa ini. Satu lagi ini kan tadi terkait dengan konteks kebangsaan Bali kan dikenal dengan toleransinya yang sangat tinggi, menjunjung keberagaman. Kemudian dalam konteks ke depan, sekarang kan belum ada gubernur definitif, masih ada pejabat gubernur. Bagaimana kebutuhan Bali terhadap pemimpin yang mampu menjaga itu, termasuk mampu menguatkan taksu Bali, memilih Bali dan sebagainya. Ya, jadinya ada satu pilihan nih terhadap anak muda Bali, tokoh Bali. Ini kan seharusnya jadi pilihan ketika di pusat muncul seorang Gibran, kenapa di Bali tidak kita munculkan seorang AMD? Ini kan pilihan kepada masyarakat Bali juga kan gitu, untuk bagaimana kedepannya juga kita banyak memiliki alternatif pilihan tokoh-tokoh muda yang punya komitmen, konsistensi, termasuk juga idealisme menjaga Bali dan Nusantara. Berarti layak menjadi gubernur Bali di 2024. Layak jadi presiden malah. Iya. Siap. Sebelumnya, dalam sambutannya, Udi Prayudi mengungkapkan bahwa Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan Rumah Kakek menjadi wadah berhimpunnya generasi muda Nusantara yang diinisiasi pembangunannya oleh KMHDI sejak tahun 2018. Di kawasan Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan juga berdiri Padma Candi Nusantara yang di groundbreaking oleh Gubernur Bali Made Mangkupastike di penghujung masa jabatannya di tahun 2018. Nikilah wadah berhimpunnya generasi muda Nusantara yang diinisiasi pembangunannya oleh Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia sejak 2018. Padma Candi Nusantara, ini namanya Padma Candi Nusantara, di groundbreaking oleh Bapak Gubernur Bali Made Mangkupastike
mungkin kita sudah nggak punya gubernur. Nah, kebayang sampun suwinya niki pembangunan ini 5 tahun lebih. Beliau meng-groundbreaking 1 minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Pak Mangku Pasika. Walaupun kami baru 60%, dengan semangat gotong royong, kami yakin. Makanya nanti kita yang sampaikan kepada Lurah dan juga Penglingsir, kami niki punya kolam, ya kolam niki kami pada saat melaspas 20 Mei 2023 kemarin bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Saraswati, kami Pak Wali Kota, perwakilan Pak Gubernur, Pak Sekda, teman-teman anggota DPR, DPD, dan lain sebagainya, Nike menuangkan 45 air dari mata air seluruh Nusantara. Kalah Pak Jokowi di IKN kan 33, kami 45. Termasuk ketika kami melaspas, kami nuwur tirte dari 45 pura dari seluruh Indonesia. Dari timur ke Pura Amerta Buana ring Jayapura, dan Pura Siwa Buana ring Ambon, dan juga pura ring Sulawesi, ya, semua pura di Sulawesi. Karena adik-adik kami KMADI ada di seluruh Indonesia, termasuk juga pura ring NTB, termasuk juga penghindari terjaga ring Bali. Yang paling barat juga adalah pura ring Palembang, pura Sriwijaya Palembang. Jadinya kalau nangkil nggak perlu keliling-keliling, jadinya Diki Titiang ring Ajeng Padma Candi kami linggihkan 45 tirta dari seluruh Nusantara. Mari Bos, sebagai bentuk melestarikan tradisi leluhur kita ada yang namanya melempar koin, mewujudkan bentuk kegotong royongan kita yang di Bali sangat kental, masih kita jaga tradisinya. Sementara itu, Agung Manik Danendra AMD mengaku sangat terkesan dengan suasana di Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan yang dibangun dengan idealisme dan spirit nasionalisme yang sangat tinggi dari para pendirinya. Dirinya bahkan meyakini Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan ini akan menjadi legenda dalam sejarah perjalanan bangsa ini menjaga dan mewariskan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi penerus di seluruh Nusantara. Ya, suasana yang sangat nyaman ya, suasana yang tenang ya, inspirasi, dan ini dibangun atas batu-batu yang dari seluruh Nusantara. Kalau saya secara pribadi ini luar biasa ya, karena untuk mencari batu yang sekian banyak itu dan dari semua unsur di seluruh Nusantara ini bukan pekerjaan yang mudah. Tentu ini bukan masalah materi, bukan masalah uang, tetapi idealisme. Kalau sesuatu dibangun dari idealisme, kita yakin semuanya akan bisa terselesaikan dengan baik. Karena rumah ini adalah rumah yang disebut dengan rumah kebangsaan, rumah gotong royong. Begitu saya masuk ke dalam, auranya sangat bagus. Bukan cukup bagus, tapi sangat bagus. Dan ini akan menjadi legenda ya ke depannya. Ini saya barusan dapat pesan dari WA ya, Saudara Yudi, ini dari sahabat AMD, itu barusan pesannya valid ya, karena langsung sudah disaring gitu kan, bahwa dari sahabat AMD ada mau memberikan support ya, berupa karpet merah ya, karpet merah 3 roll ya, ukuran 10 x 15, kemudian kursi spon merah sebanyak 20 ya. Jadi itu mungkin akan dikirim, saya juga nggak ngeh ya, tadi baru di WA, mungkin belum sempat dikirim ya karena barusan ini. Jadi itu ya sebagai sumbangsi kita lah, support dari teman-teman sahabat AMD. Okay. Di sisi lain, wartawan masih penasaran dengan rencana gugatan 22 triliun rupiah yang rencananya dilayangkan Agung Manik Danendra AMD kepada Gubernur Bali Wayan Koster ketika masih menjabat.
jika berani menerbitkan perda larangan mendaki seluruh gunung di Bali. Sedangkan faktanya hingga habis masa jabatan Koster sebagai Gubernur Bali, perda tersebut tak kunjung diterbitkan oleh Koster. Netizen pun menilai batalnya diterbitkan perda larangan mendaki seluruh gunung di Bali karena Koster takut dengan gugatan 22 triliun rupiah dari Agung Manik Danendra AMD. Agung Manik Danendra AMD yang hendak naik ke mobilnya dikejar-kejar dan dicegat wartawan, kemudian langsung dicecar dengan pertanyaan soal kejelasan nasib gugatan 22 triliun rupiah tersebut. Saat ditanya wartawan terkait hal tersebut, Agung Manik Danendra AMD memberikan penjelasan yang gamblang. Izin tuh Haji, satu lagi. Satu lagi. Ini kan Pak Gubernur sudah selesai Pak Gubernur Koster masa jabatannya. Beberapa bulan lalu kan viral soal rencana AMD untuk menggugat Pak Gubernur 22 triliun. Di sini ditanya, berarti di luar gedung kebangsaan ini ada maksud ini. Ya ini kan konteksnya karena dulu kan sangat tidak berani ya di rumah kebangsaan nanya-nanya perseteruan AMD dengan Pak Koster sebelumnya kan sangat keras lah dianggap. Nah itu gugatan 22 triliun itu sekarang kan Pak Koster sudah selesai, nggak jadi juga diterbitkan perda larangan mendaki gunung. Terus, nasib gugatan itu secara hukum bagaimana ini? Ya kalau sudah nggak ada perdanya, apa yang digugat? Ya kan? Dari gugatan itu sebenarnya kalau sudah ada perda, produk hukumnya keluar, itu boleh digugat. Itu dalam hukum dibolehkan. Ya, jadi onreh matigedat overhasdar ya. Jadi dibolehkan perbuatan melawan hukum ya. Dan kita harus buktikan apakah memang apa yang disampaikan dengan perda larangan gunung itu sesuai dengan kondisi di Bali. Kan seperti itu. Apakah memang benar banyak yang mendukung? Mana lebih banyak yang mendukung, ada yang menolak. Nah, kita buktikan di pengadilan. Ini anggapan publik. Tapi kan masalahnya sekarang beliaunya tidak melakukan itu gitu loh. Nah, itu ya kan? Karena anggapan publik kan karena Pak Gubernur katanya takut digugat 22 triliun sehingga sampai akhir jabatan nggak keluar perdanya gitu. Masalah takut nggak takut tanyakan sama Pak Koster ya. Ya kan? Ya kita kan hanya ya berusaha ini. Tapi hubungan itu aja dengan Pak Koster pasca beliau lengser seperti apa? Oh masih tetap ya, kita menghormati beliau ya kan sebagai mantan gubernur gitu kan. Kalaupun misalkan perda tidak dibuat, ya kita juga nggak bisa melakukan gugatan apa ya. Jadi ya mungkin itu seperti yang pernah saya bilang ya. Ya artinya ya kemenangan rakyat Bali. Ya. Kemenangan rakyat Bali dengan tidak jadinya perda. Bisa jadi. Nah, walaupun AMD tidak jadi menggugat 22 triliun gitu. Ya seperti itulah kira-kira. Ya udah ya. Siap. Udah ya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Bali 1 mengabarkan,